الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Syiar Malam Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini lebih kurang 1 jam ya, sampai jam 9 lewat sedikit lah nanti. Kita akan membahas salah satu topik yang penting kita pahami terkait dengan bahaya dan jebakan politik proposal Trump untuk Palestina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui rencana 20 poin ya untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, dan dia juga berterima kasih kepada Netanyahu atas persetujuan rencana itu. Eh, jadi siapapun yang memahami, membaca dan memikirkan tentang 20 poin ini, yang awalnya itu ada 21 poin ya, kemudian menjadi 20 poin, bisa kita simpulkan rencana Trump ini adalah rencana pengkhianatan ya, untuk menghancurkan perjuangan Palestina dengan melucuti perlawanan dan menundukkan rakyat Gaza. Jadi setiap butir dalam rencana ini sesungguhnya berisi penyerahan tanpa syarat bagi para mujahidin dan rakyat Palestina. Ada 20 poin proposal Donald Trump. Eh, Pertama, Gaza akan menjadi zona tanpa teror dan tanpa radikalisme yang tidak mengancam negara-negara tetangga. Kedua, Gaza akan dibangun kembali demi kesejahteraan rakyat Gaza yang telah cukup lama menderita. Ketiga, jika kedua pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera dihentikan. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Semua operasi militer dihentikan dan garis pertempuran dibekukan sampai penarikan bertahap selesai. Dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima perjanjian ini, semua sandera hidup maupun meninggal akan dikembalikan. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang mau hidup damai dan menyerahkan senjata akan diberikan amnesti. Yang ingin keluar Gaza akan diberikan jalan aman. Kemudian bantuan kemanusiaan akan segera dikirim. Distribusi bantuan ini dilakukan oleh PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional netral. Kemudian pemerintah sementara Gaza akan dijalankan oleh Komite Teknokrat Palestina non-politik dengan pengawasan Dewan Perdamaian Board of Peace yang dipimpin oleh Donald Trump, beranggotakan tokoh internasional seperti Tony Blair. Disebutkan bahwa dewan ini akan mengatur pembangunan Gaza sampai otoritas Palestina siap mengambil alih. Demikian juga ada rencana pembangunan ekonomi Donald Trump dibentuk zona ekonomi khusus. Tidak ada warga Gaza yang dipaksa keluar. Hamas dan faksi lain dilarang terlibat dalam pemerintahan Gaza. Semua infrastruktur militer akan dihancurkan. Gaza akan menjalani proses demilitarisasi dengan pengawasan lembaga independen dan program pembelian senjata internasional. Negara-negara regional akan menjadi penjamin agar Hamas mematuhi kesepakatan dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman. Akan dibentuk pasukan stabilisasi internasional, ya, International Stabilization Force,
yang akan diturunkan ke Gaza. Israel tidak akan menduduki dan mencaplok Gaza, kemudian eh, dibentuk dialog lintas agama, serta akan dibuat jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara Palestina yang kredibel. Sementara Amerika akan memimpin dialog politik antara Israel dan Palestina untuk mewujudkan koeksistensi damai dan sejahtera. Dari poin-poin itu kita bisa melihat bahwa peta jalan perdamaian ala Trump ini sebenarnya alat kolonial Amerika. Eh, Pertama, untuk menyelamatkan entitas Zionis dari kehancuran politik dan militer. Kedua, menetapkan atau mengokohkan dominasi Amerika atas kawasan ini. Kemudian menghapuskan karakter perjuangan Islam dan perlawanan di Palestina. Jadi bisa disebut ini merupakan kelanjutan dari Deal of Century, ya, proyek pengkhianatan yang dibungkus dengan istilah perdamaian dan rekonstruksi. Kita akan membahas beberapa poin penting. Pertama, deradikalisasi Gaza dan program reedukasi. Di dalam poin pertama tadi disebutkan Gaza akan menjadi zona tanpa teror, tanpa radikalisme yang tidak mengancam negara tetangganya. Jadi kalau kita melihat istilah-istilah yang digunakan, teror, radikalisme, ini jelas diarahkan kepada pejuang-pejuang Islam, ya. Tidak sama sekali diarahkan ke Israel atau Zionis Yahudi. Karena itu poin ini sebenarnya di balik itu adalah penghapusan ideologi Islam politik, ya. Karena istilah radikalisasi ini senjata ideologis yang menghapuskan prinsip perlawanan jihad dalam Islam. Sementara istilah terorisme ini adalah istilah yang kerap digunakan untuk mengkambing hitamkan jihad fisabilillah dan perlawanan kaum muslimin terhadap penjajahan. Nah, karena itu perlu kita tegaskan, perjuangan umat Palestina adalah jihad fisabilillah, bukan ekstremisme. Maka kata kunci deradikalisasi dan eh, terror free zone ini menjadi kata kunci yang menjadi pokok, ya, dari eh, proposal Donald Trump ini. Jadi deradikalisasi itu artinya bicara tentang pemikiran Islam yang akan dilumpuhkan, ya, perjuangan yang akan dilumpuhkan, sementara eh, terror free zone itu menggambarkan, ya, menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hamas itu kemudian dianggap sebagai, atau pejuang-pejuang Islam lainnya dianggap sebagai sebuah tindakan terorisme. Ini eh, tidak sama sekali menyentuh, ya, menyentuh Zionis Yahudi ini. Kemudian dari butir pertama ini yang menyerukan agar Gaza dibersihkan dari radikalisme dan terorisme, ini artinya kaum muslimin yang mempertahankan tanah dan kehormatan mereka itu dianggap teroris dan itu dianggap tindakan radikal. Jadi ini memang propaganda Barat yang juga dilakukan di negeri ini, ya. Jadi mengkaitkan upaya penegakan syariah Islam misalkan dengan radikalisme. Kemudian radikalisme dituding akan menjadi terorisme. Sisi lain, tidak ada satu pasal pun yang kalau kita lihat menyebut kejahatan Israel sebagai pembunuh bayi. Padahal pelaku kejahatan yang telah menyebabkan lebih dari 60 ribu, ya, eh, rakyat Palestina terbunuh itu adalah Zionis Yahudi ini. Tapi ini tidak pernah disebutkan atau ditujukan kepada Zionis Yahudi ini. Kemudian kalau tadi ada dikatakan rekonstruksi Gaza di bawah bantuan dana internasional, di mana proposal ini menjanjikan dana miliaran dolar dengan pengawasan Amerika, Bank Dunia, dan PBB. Sesungguhnya dana rekonstruksi ini bukan bantuan tapi alat penjajahan ekonomi. Ini juga yang dilakukan oleh Amerika, ya, terhadap Eropa, demikian juga terhadap Jepang, memberikan bantuan ekonomi rekonstruksi kembali
tapi untuk mengendalikan Eropa dan Jepang, melumpuhkan Jepang. Eh, jadi ini sesungguhnya jalan menuju ketergantungan ekonomi pada lembaga kapitalis global. Dan perlu kita tegaskan, rekonstruksi tanpa kedaulatan Islam ini hanya akan menjadi penukar darah para syuhada dengan proyek-proyek IMF. Dan biasanya dana-dana yang banyak digunakan itu ya dana-dana dari penguasa-penguasa Arab juga, yaitu sesungguhnya berasal dari kekayaan kaum muslimin yang merupakan milik kaum muslimin. Kemudian dalam poin-poin tadi juga menunjukkan ada hal yang penting yaitu peluncuran senjata Hamas dan faksi perlawanan. Jadi ini bagian dari demilitarisasi total. Berarti ini menyerahkan keamanan umat Islam kepada penjajah. Ya, padahal di dalam Islam ya kita diperintahkan untuk mempersiapkan pasukan ya untuk menghadap penjajah, bukan menyerahkan senjata kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin." Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi demilitarisasi ini sesungguhnya adalah untuk melumpuhkan perjuangan perlawanan pembebasan tanah Palestina sehingga Zionis Yahudi ini nanti bisa benar-benar mengendalikan Palestina ini. Kemudian apa yang mereka sebut sebagai zona aman dengan pasukan multinasional. Disebutkan dalam poin proposal ini, negara-negara regional akan menjadi penjamin agar Hamas mematuhi kesepakatan dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman. Jadi ini luar biasa, yang menjadi korban itu adalah rakyat Palestina, ya, tapi negara-negara regional diminta menjadi penjamin, ya, agar Hamas mematuhi kesepakatan dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman. Ini senada dengan berbagai pernyataan dari elit-elit politik yang mengatakan harus menjaga keamanan Israel. Jadi yang disinggung itu justru keamanan Israel yang telah membunuh rakyat Palestina, yang telah mengusir rakyat Palestina. Maka dalam poin ini nanti akan ditetapkan pasukan gabungan Arab internasional untuk menjaga perbatasan Gaza Israel. Yang hakikatnya pasukan ini sebenarnya penjaga kepentingan Israel dengan wajah Arab. Jadi ini semacam pasukan Saudi di Lebanon atau koalisi Arab di Yaman yang semua itu dalam kendali Amerika. Dan perlu kita catat, keamanan umat Islam hanya terjamin di bawah kedaulatan Islam, ya, di mana keamanan itu ada di tangan kaum muslimin sendiri, ya, bukan di bawah pasukan boneka kolonial. Dan tidak ada jaminan sama sekali bahwa meskipun yang menjaga itu adalah pasukan negara-negara regional, entitas Yahudi ini tidak akan menyerang. Ya, mereka akan menyerang sesuai dengan kepentingan mereka dan kepentingan Amerika, sebagaimana serangan-serangan yang dilakukan selama ini, baik itu ke Qatar, ke Yaman, ataupun ke Suriah, itu semua dalam kerangka kepentingan Amerika. Kemudian apa yang disebut dengan normalisasi bertahap, ini bagian dari program Donald Trump, yaitu negara-negara Muslim nanti akan menandatangani kesepakatan normalisasi setelah gencatan senjata. Dan target utama dari Donald Trump ini adalah Saudi, ya. Dan kalau terjadi normalisasi, ini berarti pengakuan ya terhadap entitas penjajah Yahudi. Sehingga ini sesungguhnya bukan perdamaian, tapi pengkhianatan secara keimanan. Karena normalisasi itu berarti menerima keberadaan entitas penjajah. Nah, kemudian negara Palestina seperti apa yang akan ada nanti adalah negara Palestina yang yang dipastikan akan dipaksakan mengalami apa yang disebut dengan demilitarisasi. Jadi itu Palestina diberikan status administratif otonom tanpa kontrol pertahanan. Ini bukan negara tapi penjara dengan bendera sendiri. Karena negara tanpa kekuatan militer adalah negara merdeka. Negara boneka maksudnya. Nah, syariat Islam itu tidak mengenal negara yang tunduk kepada penjajah. Kemudian ada kurikulum
yang mempromosikan perdamaian dan penghapusan narasi kebencian. Ini berarti menghapus ayat-ayat jihad dan perlawanan terhadap penjajah dari pendidikan anak-anak Muslim. Jadi ini serangan langsung terhadap sakofah Islam, ya. Demikian juga ada terkait dengan transisi pemerintahan transisi sipil, ya, yang tidak melibatkan eh, rakyat Palestina, maka sistem politik yang dirancang itu adalah sistem politik yang sekuler. Jadi nanti yang akan mengendalikan Palestina itu ya adalah eh, Dewan Perdamaian yang disebut dengan Board of Peace yang beranggotakan Donald Trump, ya, dan tokoh internasional seperti Tony Blair yang kita ketahui, ya, jejak-jejaknya itu penuh dengan jejak-jejak berdarah, pembunuhan atas kaum muslimin seperti yang mereka lakukan di Irak dan negeri-negeri Islam lainnya. Nah, ada integrasi ekonomi regional di mana Gaza akan dihubungkan dengan proyek bisnis Mesir, Yordania, dan Tel Aviv. Ini adalah penjajahan ekonomi terselubung yang menjadikan Gaza itu sebagai pasar produk kapitalis. Nah, Islam menolak sistem pasar bebas yang dikuasai oleh kaum kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Yang menarik juga dalam proposal ini ditekankan adanya dialog agama dan apa yang disebut sebagai rekonsiliasi, ya. Di sana disebutkan akan dibentuk dialog lintas agama untuk menanamkan nilai toleransi dan hidup berdampingan. Dan ini kalau kita lihat merupakan agenda Barat, ya. Di mana dialog agama dalam versi Barat itu menyamakan kebenaran Islam dengan kebatilan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga dialog antar agama dengan narasi satu keturunan Nabi Ibrahim ini sesungguhnya adalah legitimasi untuk normalisasi dengan penjajah Yahudi. Sementara Islam tidak menerima kompromi dalam akidah, ya. Agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana isu-isu atau narasi-narasi dialog antar umat beragama, narasi satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sesungguhnya adalah legitimasi Barat untuk normalisasi dengan penjajah Yahudi. Intinya, proposal Trump ini adalah rencana penghentian jihad, bukan penghentian perang. Dia menukar darah syuhada dengan ilusi perdamaian dan mengganti syariat dengan sistem sekuler. Ya. Kemudian catatan penting lain itu bisa kita lihat dalam butir keempat menyebut pembebasan semua tawanan yang ditahan Hamas dengan imbalan pembebasan 1.700 tahanan Palestina. Namun tidak ada jaminan, ya, karena Israel bisa saja menangkap kembali siapapun yang disukainya. Nah, kemudian ada butir ke-6 dan ke-13 yang ini menjadi inti dari rencana mereka. Mujahidin Al-Qassam, itu Hamas harus menyerahkan senjata mereka. Semua terowongan dan fasilitas produksi senjata harus dihancurkan. Akibatnya, rakyat Gaza akan sepenuhnya tidak berdaya di bawah belas kasihan entitas Yahudi. Nah, sebagai imbalan nanti Gaza akan menerima apa yang disebut bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali. Jelas bantuan ini akan sangat terlambat, ya, terbatas dan hanya untuk wilayah yang disebut sebagai bebas teror. Dan tidak ada jaminan, ya, penghentian pendudukan, ya. Eh, sebab kalimat dalam rencana ini hanya berbunyi jika dipastikan teror berakhir di Gaza. Jadi selama ada perlawanan, maka bantuan-bantuan ini akan dihalangi oleh mereka. Ini artinya pendudukan tidak akan pernah berakhir dan ini adalah kejahatan yang luar biasa, ya, karena menggunakan senjata kelaparan, senjata teror untuk menekan. Ini yang digambarkan sendiri oleh Netanyahu dalam pernyataannya yang mengatakan alih-alih Hamas mengisolasi kami, kini kami yang mengisolasi Hamas. Dunia termasuk dunia Arab dan Muslim menekan Hamas agar menerima syarat-syarat kami.
Jadi semua ini dipastikan merupakan syarat-syarat dari Amerika dan Yahudi ya. Tujuannya untuk menguasai Gaza sepenuhnya dan melanjutkan pendudukan tanpa perlawanan. Dan semua ini berlangsung karena pengkhianatan penguasa negeri Islam, diamnya penguasa negeri Islam. Dan inilah bagian yang paling menyedihkan, yaitu pengkhianatan para pemimpin Muslim yang ditekan Netanyahu untuk memaksa Hamas tunduk. Mereka lah yang menyebabkan Gaza terlantarkan. Negara-negara seperti Turki, Qatar, Yordania, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia kini bekerja untuk memaksa Hamas meletakkan senjata dan memastikan keamanan Israel ya, bukan keamanan Palestina. Mereka telah memberikan komitmen tertulis kepada Trump, bahkan sebagian dari mereka akan mengirim pasukan ke Gaza bukan untuk melindungi rakyat Palestina, tapi melindungi tentara Zionis dari rakyat Gaza. Nah, sebagai balasan, ya penguasa-penguasa negeri Islam ini akan menerima pujian kosong, well done, ya, dan segera melanjutkan normalisasi dengan Israel. Dan inilah hal yang sangat menyedihkan yang menerima yang terjadi pada umat Islam. Ya, belum pernah umat Islam mengalami kehinaan selama ini karena sikap penguasa-penguasa mereka. Maka sikap wajib umat Islam seperti apa? Setiap Muslim wajib menolak rencana pengkhianatan ini dan para pendukungnya. Karena menerima atau mendukungnya itu berarti bunuh diri secara politik dan dosa besar di hadapan Allah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Asyahid Yahya Sinwar ketika dia mengatakan kota ini, Al-Quds, akan membongkar semua penjilat normalisasi, mempermalukan para kolaborator dan menyingkap wajah asli para pengkhianat. Jadi kalau kita simpulkan beberapa poin penting, jadi rencana 20 poin Trump bukanlah rencana damai, tapi rencana penghancuran total perlawanan Palestina. Tujuan utamanya adalah melucuti senjata mujahidin, menghancurkan fasilitas militer Gaza, dan memastikan pendudukan Israel terus berlanjut. Jadi istilah pembersihan dari terorisme digunakan untuk mendemonisasi pejuang Palestina dan menghapus legitimasi jihad. Tidak ada satu pasal pun yang menyinggung kejahatan perang Israel. Janji pembebasan tahanan adalah tipu daya tanpa jaminan hukum apapun. Bantuan kemanusiaan dijadikan alat tekanan politik, bukan solusi kemanusiaan. Itu beberapa hal penting. Ya, saya izin dulu sebentar ya ke belakang ya, Afwan. Nanti kita lanjutkan sebentar ke belakang. Silakan di
Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, selagi menunggu beliau, barangkali ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di kolom chat. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan, eh, Mas Norman, silakan. Tafadhol. Ya Alhamdulillah, syukran, syukran Ustaz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait diskusi pada malam hari ini, yaitu mengkritisi proposal Trump. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung resen saja to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ada di chat itu, dibaca aja. Ustaz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi politik internasional seperti ini, khususnya Palestina, bagaimana perjuangan dakwah khilafah ke depan? Terima kasih dari Ibu Mira. Ya, pertama, satu sisi ini tentu kondisi yang sangat menyedihkan ya, yang terjadi di negeri Islam. Ketika penguasa-penguasa negeri Islam itu diam terhadap pembantaian genosida yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi sekaligus memalukan adalah ketika penguasa-penguasa ini justru menjadi pihak yang melegitimasi keberadaan entitas penjajah Yahudi ini, baik itu dengan jalan normalisasi, pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi, ataupun jalan solusi dua negara. Yang ketiga, yang juga membuat umat Islam ya eh, merasa miris. Bagaimana penguasa-penguasa negeri-negeri Islam justru berharap dan berlindung kepada solusi-solusi Amerika. Padahal sudah sangat jelas bahwa Amerika inilah yang selama ini menjadi pendukung utama dari entitas penjajah Yahudi. Dan hampir semua penguasa-penguasa negeri Islam tunduk di bawah proposal Donald Trump ini. Ini suatu hal yang menyedihkan tentunya. Tapi di sisi lain, kita harus meyakini
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Jadi mereka berbuat makar, musuh-musuh Islam berbuat makar, penguasa-penguasa pengkhianat di tengah-tengah kaum muslimin berbuat makar, tapi ada makar Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kondisi sekarang ini kalau kita lihat semakin muncul kesadaran di tengah umat ini. Pertama, kesadaran tentang apa yang terjadi di Palestina. Bahwa nyata-nyata yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan, genosida. Kesadaran itu semakin menguat. Mungkin selama ini kita hanya mendengar atau membaca berita, tapi dengan berulangnya terjadinya pembunuhan hampir setiap hari, bahkan hampir setiap detik, penghancuran, semakin menyadarkan umat Islam bahwa yang terjadi di Palestina itu benar-benar penjajahan. Yang kedua, semakin muncul kesadaran di tengah-tengah umat Islam bahwa untuk menyelesaikan penjajahan ini tidak lain harus kembali kepada Islam. Dan kalau kita bicara kembali kepada Islam, itu tidak lain adalah kembali kepada syariah Islam yang telah memerintahkan kaum muslimin kalau satu negeri Islam diserang atau diduduki, maka perintahnya itu adalah jihad fisabilillah. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Inilah yang dipahami oleh para ulama. Sebagaimana juga dahulu dipahami oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullah. Ketika Belanda itu datang ke Indonesia bersama Inggris, ingin kembali menduduki Indonesia. Maka apa yang diserukan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari itu adalah resolusi jihad. Dengan mengatakan fardu ain hukumnya bagi siapapun kaum muslimin yang berada pada jarak 94 kilometer dari penjajah. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Islam. Yang keempat, apa yang terjadi sekarang ini semakin menampakkan di tengah-tengah umat tentang pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam. Pada titik pengkhianatan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan pembunuhan di Gaza. Lebih dari 60.000 telah terbunuh. Bagaimana setelah mereka membiarkan, mereka juga menyalahkan Hamas. Menyalahkan pejuang-pejuang Islam. Padahal selama ini penguasa-penguasa Arab ini hanya diam. Hamaslah yang berada di garda terdepan untuk melawan penjajahan. Tidak hanya itu, negara seperti Mesir misalkan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Saudi melakukan normalisasi atau menjadi sponsor normalisasi meskipun Saudi sampai sekarang ini belum melakukan normalisasi, tapi Saudi lah yang menjadi sponsor normalisasi. Sementara ada negara-negara di dunia Islam juga yang menyerukan solusi dua negara. Padahal solusi dua negara itu artinya adalah mengakui entitas penjajah Yahudi. Dan ini adalah solusi pengkhianatan. Nah, kesadaran tentang pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam ini akan menjadi pendorong kaum muslimin, menjadi pendorong bagi kaum muslimin untuk mendapatkan kepemimpinan yang sejati dalam Islam. Disinilah kalau kita lihat perjuangan penegakan khilafah ala minhajin nubuwah semakin disadari oleh umat. Karena dengan khilafah ala minhajin nubuwah ini apa yang dibutuhkan oleh umat untuk menyelesaikan persoalan mereka, untuk menyelesaikan masalah Gaza ini dan persoalan-persoalan kaum muslimin yang lain terwujud. Pertama, khilafah ala minhajin nubuwah akan menyatukan seluruh negeri-negeri Islam, menghilangkan batas-batas yang dirancang oleh negara-negara barat penjajah. Khilafah ala minhajin nubuwah ini akan memunculkan
khalifah ar-Rashidah yang tidak tunduk kepada Barat, tidak tunduk kepada negara-negara imperialis, tapi tunduk menyerahkan loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kepentingan umat, bukan melayani kepentingan penjajah. Dengan khilafah ala minhaji nubuwah inilah mobilisasi tentara-tentara kaum muslimin dengan dorongan jihad fisabilillah akan menjadi sangat efektif. Dan dengan khilafah ala minhaji nubuwah inilah potensi-potensi kekuatan umat Islam untuk berhadapan dengan penjajah itu bisa digerakkan dan disatukan. Seperti kekuatan ekonomi bisa digerakkan untuk melumpuhkan penjajah. Kalau saja umat Islam menutup semua perusahaan-perusahaan negara-negara imperialis yang merampok kekayaan alam di negeri-negeri Islam, maka Barat akan menjadi kolaps ekonominya. Kalaulah umat Islam bersatu dan kemudian menolak penggunaan dolar sebagai mata uang dan kembali kepada dinar dan dirham sebagaimana mata uang berdasarkan syariat Islam yang stabil, yang tidak bisa dikendalikan oleh Amerika, maka ekonomi Amerika dan negara Barat itu akan kolaps. Apalagi kalau negeri-negeri Islam menggunakan kekuatan geopolitik mereka, selat-selat mereka yang strategis seperti Selat Hormuz, Selat Malaka, demikian juga perairan-perairan laut internasional yang sangat penting itu ditutup untuk lalu lintas penjajahan negara-negara imperialis termasuk ruang udaranya, maka negara-negara barat ini akan lumpuh. Dan itu akan sulit tergambar kalau umat Islam tidak bersatu. Maka apa yang terjadi sekarang sesungguhnya semakin menampakkan kesadaran di tengah-tengah umat. Jadi kita bisa lihat, jangankan kita yang didasarkan akidah Islam, orang-orang di luar Islam juga menyadari hal-hal seperti ini. Sekarang mulai banyak bermunculan gerakan anti Yahudi, penjajah Yahudi, dengan dorongan kemanusiaan tentunya. Semakin banyak pihak yang mengatakan yang terjadi adalah genosida. Bahkan menarik apa yang disampaikan oleh Presiden Kolombia di PBB beberapa waktu yang lalu yang mengkritisi mandulnya PBB dan langkah-langkah diplomasi dan menyimpulkan bahwa genosida ini terjadi karena keberadaan negara-negara imperialis. Bahkan yang menarik, Presiden Kolombia dalam sidang PBB itu menyerukan tentara internasional untuk membebaskan, menghentikan genosida. Jadi siapapun orang yang memiliki naluri dan berpikir menggunakan akalnya, pasti sampai pada kesimpulan untuk menghentikan genosida ini tidak lain dengan kekuatan militer, tidak lain dengan persatuan. Jadi kesadaran itu semakin menguat saat ini di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu, memang di satu sisi tadi saya katakan kondisi umat Islam menyedihkan, tapi insya Allah di sisi lain ada kebaikan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesadaran kaum muslimin dan juga tentunya kita berharap munculnya kesadaran para panglima-panglima perang di negeri-negeri Islam untuk menggerakkan tentara-tentara mereka. Karena panglima-panglima perang di negeri-negeri Islam ini di darah mereka itu ada darah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan tanah Palestina. Di darah mereka itu ada darah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menjaga Palestina. Dan di darah mereka ada darah para ulama, darah darah Imam Asy-Syafi'i yang lahir di Palestina. Jadi dengan keyakinan itu insya Allah wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin.
Allah tidak akan membiarkan umat Islam terus begini. Yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita membuktikan bahwa kita merupakan bagian dari pihak yang memperjuangkan kesatuan negeri-negeri Islam dan memperjuangkan pembebasan tanah Palestina dengan jihad fisabilillah. Saya kira begitu. Syukron, Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz, dari Ibu Mei. Proposal Trump ini sangat merugikan Hamas. Lalu kenapa negara Ya, kedengaran ya suaranya? Insya Allah sudah saya baca juga ini pertanyaan dari salah seorang yang ditulis di sini. Proposal Trump sangat merugikan Hamas. Kenapa negara-negara Arab eh, apa sense of krisisnya tidak ada? Ya, jadi begini. Ini tidak bisa dilepaskan setelah keruntuhan khilafah. Ya, setelah keruntuhan khilafah ala minhajin nubuwah, setelah keruntuhan khilafah yang terakhir yaitu khilafah Utsmaniyah, Barat kemudian merancang negeri-negeri Islam agar bisa dikendalikan oleh mereka secara penuh. Maka apa yang dipastikan oleh Barat? Pertama, memecah belah negeri Islam. Itu dipastikan oleh Barat, terutama di wilayah Arab. Karena di wilayah Arab inilah dahulunya kekuatan khilafah ala minhajin nubuwah itu muncul dan mengemuka, yang kemudian disusul juga oleh khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Maka setelah Perang Dunia Pertama, Barat kemudian merancang negeri-negeri Islam menjadi negara-negara yang kecil, terpecah belah atas dasar apa yang disebut dengan nation state atau negara bangsa. Ada perjanjian Sykes-Picot di mana Inggris dan Perancis membagi-bagi negeri-negeri Islam dengan penggaris dan peta yang ada di hadapan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memastikan bahwa di negeri-negeri Islam tidak diterapkan syariat Islam. Mereka pastikan di negeri-negeri Islam itu menjadi negara-negara yang sekuler. Karena mereka paham kalau di negeri Islam diterapkan syariat Islam, maka semangat perlawanan terhadap penjajah, perlawanan terhadap penindasan itu akan tetap kuat. Yang ketiga, mereka memastikan di negeri-negeri Islam yang muncul itu adalah penguasa-penguasa yang ada dalam kendali mereka. Maka tidak mengherankan hampir semua penguasa-penguasa Arab setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah itu dalam kendali negara-negara imperialis, kalau tidak Inggris, Perancis, atau Amerika. Dan yang berikutnya, mereka kemudian bukan hanya memecah belah antara negeri Islam, tapi kemudian berusaha mengadu domba negeri-negeri Islam. Sehingga negeri-negeri Islam dipenuhi dengan konflik. Inilah yang mereka rancang untuk negeri-negeri Islam. Maka tidak mengherankan penguasa-penguasa yang lahir dari rahim kolonialisme seperti itu akan memunculkan penguasa-penguasa yang pengkhianat, yang alih-alih mengirimkan tentaranya untuk membebaskan tanah Palestina, tapi justru tunduk pada proposal Donald Trump memaksa demilitarisasi Palestina, yang itu berarti menghentikan perjuangan jihad, melakukan deradikalisasi terhadap rakyat Palestina, yang berarti itu menghilangkan kekuatan perlawanan di tengah-tengah umat Islam dengan tudingan radikal. Itulah yang mereka lakukan. Maka kita agak sulit berharap pada penguasa-penguasa yang seperti itu. Ya, karena itulah sudah saatnya umat Islam sekarang membangun kepemimpinan baru
yang menyatukan kekuatan-kekuatan politik ekonomi di seluruh dunia Islam. Dan itu hanya akan terwujud dengan adanya khilafah ala minhaji nubuwah. Saya kira itu jawaban tentang kenapa negara Arab tidak memiliki sense of crisis itu. Karena negara Arab memang negara yang lahir dari rahim kolonialisme yang justru tumbuh dan dipelihara untuk kepentingan negara penjajah. Nah, kemudian ada yang bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ya, kapan pertolongan Allah datang? Itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Namun ada keyakinan yang harus ada pada diri kita bahwa pertolongan Allah itu datang kalau kita menolong agama Allah ini. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu harus ada keyakinan. Tapi kapan waktunya itu merupakan wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa kita pastikan kalau kita menolong agama Allah, memperjuangkan tegaknya syariat Islam, memperjuangkan khilafah ala minhajin nubuwah, menyatukan negeri-negeri Islam, maka pertolongan Allah itu akan datang. Kalau tentara-tentara kaum muslimin bergerak, ya pertolongan Allah itu akan datang. Karena kalau ada perintah yang harus kita lakukan itu sami'na wa ta'na. Tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Kita tidak perlu memperhitungkan bukankah Amerika kuat, bukankah Yahudi ini didukung oleh Amerika. Itu tidak perlu diperhitungkan. Kalau ada kewajiban, laksanakan. Inilah yang diperintahkan dalam Islam. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Rasulullah dalam perang Badar tidak pernah memperhitungkan berapa jumlah pasukan Quraisy. Rasulullah dalam perang Uhud tidak pernah memperhitungkan itu. Dalam perang Ahzab tidak pernah memperhitungkan itu. Bahkan dari segi jumlah seringkali kaum muslimin dalam jumlah yang lebih sedikit. Tapi ketika mereka bergerak menolong agama Allah dengan jihad fisabilillah, disitulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Maka jangan tanyakan kapan pertolongan Allah datang, tapi tanyakan kepada kita apa yang sudah kita lakukan untuk menolong agama Allah ini. Seperti itu. Syukron, Ada lagi? Ustaz. Mungkin saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Ustadz Norman Baskara. Ya, Van, Ustaz. Selama ini yang saya ketahui, sebagian Muslim juga ingin menolong agama Allah. Namun, pemahaman menolong agama Allah ini seperti dengan berzikir, membaca sholawat, dan anti kekerasan. Sedangkan Barat dengan kekuatan militer. Walaupun Gaza dijajah, namun umat Islam tidak merasakan dampaknya. Hanya sebagian umat di Gaza, Palestina. Nah itu gimana, Ustaz? Ya, Pemahaman Muslim itu. kalau kita berbicara tentang bagaimana menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka tolonglah agama Allah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah bagaimana mengokohkan akidah Islam di tengah-tengah umat yang dari kekuatan akidah Islam ini umat kemudian bergerak untuk menerapkan seluruh syariat Islam. Dan dengan
penerapan syariat Islam ini, umat kemudian bergerak untuk mewujudkan satu institusi politik, di mana institusi politik ini berupa negara yang didasarkan kepada Islam dan yang akan menerapkan seluruh syariat Islam. Jadi itulah cara kita menolong agama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah dalam dakwahnya itu melakukan upaya untuk melakukan upaya apa yang disebut dengan taskiful ummah, membina umat, menyadarkan umat, mengokohkan akidah umat, menanamkan kesadaran untuk menerapkan syariat Islam, tunduk kepada syariat Islam. Namun Rasulullah tidak berhenti di sana. Rasulullah berusaha mencari nusrah atau pertolongan di mana syariat Islam ini dan akidah Islam ini benar-benar bisa diterapkan bukan hanya pada individu, tapi pada seluruh masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Islam memang memerintahkan kita untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Udkhulu fi silmi kafah. Maka Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah yang penting yang disebut dengan tolabun nusrah. Mendatangi kabilah-kabilah ya yang memiliki kekuasaan. Ada yang gagal, ada yang menerima tapi dengan syarat yang kemudian ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah memberikan kemenangannya dengan datangnya pemimpin-pemimpin kabilah dari Madinah, yaitu dari Aus dan Khazraj, yang kemudian siap menyerahkan kekuasaannya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, membangun negara Madinah di sana yang didasarkan kepada akidah Islam yang menerapkan seluruh syariah Islam dan melakukan jihad fisabilillah. Jadi begitulah cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana cara kita menolong agama Allah ini adalah bagaimana seluruh syariah Islam ini bisa diterapkan. Dan itu membutuhkan negara khilafah ala minhajin nubuwah. Karena itu kita harus menjadi bagian dari perjuangan ini. Tentu saja kalau ada saudara-saudara kita menyerukan akhlakul karimah, tentu itu suatu hal yang baik. Kalau ada saudara-saudara kita yang menyerukan agar memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat berjamaah di masjid, itu tentu suatu hal yang bagus. Dan itulah yang diperintahkan dalam Islam. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa Islam bukan hanya itu saja. Islam adalah agama yang totalitas yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sampai pada tingkat negara yang karena negara ini tidak ada di negeri-negeri Islam saat sekarang ini, maka umat Islam mengalami perlakuan yang sangat menyedihkan seperti sekarang ini. Itulah cara kita menorong agama Allah menjadi bagian dari barisan listinafil hayatil islamiyah untuk melanjutkan kehidupan Islam bitadbiki syariatil islamiyah dengan menerapkan syariat Islam biiqamati daulatil khilafah dengan menerapkan khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian. Lah Cukup Ustaz, ya? terima kasih Ustaz. Sudah jam 9. Saya kira cukup ya. Insya Allah nanti Baik kita Ustaz, lanjutkan pada kesempatan lain. barangkali ada closing statement. Ya, saya ingin menutup dengan slide yang terakhir ya. Jadi slide terakhir tentang akar persoalan Palestina, supaya kita memiliki pemahaman yang kuat tentang masalah ini, bahwa
Akar persoalan Palestina ini tidak bisa dilepaskan berawal dari eh, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 yang membuka jalan bagi perpecahan negeri Muslim dan perampasan Palestina dengan dukungan Inggris, lalu diwariskan kepada Amerika Serikat. Para penguasa Muslimlah yang justru mengokohkan keberadaan entitas Yahudi dengan melindunginya, menjalin normalisasi serta menghalangi upaya pembebasan, bahkan menahan kekuatan militer dan membungkam suara rakyat. Pengkhianatan rezim ini kontras dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dan opini global yang kian menentang kejahatan Zionis. Maka jalan keluar sejati hanyalah melalui kebangkitan kembali khilafah ala minhaji nubuah yang akan mampu menghadirkan kekuatan politik dan militer nyata untuk membebaskan tanah Palestina. Saya kira itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, syukron Tats atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita berkaitan dengan kajian diskusi politik aktual yaitu mengkritisi proposal Trump. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Farid Majedi dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu, ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Dan kita cukupkan teman ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul